mulai bulan Rajab. Bulan Rajab sebulan, bulan Sya'ban sebulan, bulan Ramadan sebulan. Karena bulan Rajab puja Tuhan bulan ko, bulan Sya'ban puja Nabi itu bulan ko, puja Tuhan dah. Bulan Rajab itu bulan puja Tuhan. Ada bulan Sya'ban itu bulan Nabi, ada Ramadan dari bulan umat. Nah, jadi kita ini puasaan kan ngikutnya kalau di bulan Ramadan aja. Dasar di bulan umat kali ini itu kan banyak umat ada puasaan. Sudah dijuluki bulan sudah banyak ada puasaan. Nah, lalu orang tarekat, orang hakikat kisahnya nih. Lalu kita tadi halwat laparnya tadi di bulan Rajab sebulanan. Artinya menghormati bulan Tuhan. Lalu pulang halwat pulang sebulan pulang bulan Sya'ban menghormati bulan Nabi. Lalu halwat lahirnya pulang di bulan Ramadan, bulan Tuhan 3 bulan berarti. Nah, Tuhan saya ini diberi kelebihan mulai pagi sudah halwat lapar maka sudah karena sendiri umat lah. Lalu sebulanan bulan Ramadan puasa saja. Nah, satu sudah artinya nang hawara kalau ada nang menyalahi daripada bayi yang lain. Nah, semuanya itu daripada apa? Itu daripada mukjizat Allah Ta'ala memberikan aromah kepada Tuhan Syekh. Dan pula setengah daripada perkataan Tuhan Syekh pada ketika aku masih kecil, lalu aku ini berada di muka rumahku jadi. Lalu aku ini hendak keluar pergi mengaji, tiba-tiba aku lihat dalam perjalanan aku dikelilingi oleh beberapa malaikat, yakni bersama-sama aku. Dan tatkala aku sampai pada tempat pengajian, maka berkatalah malaikat itu yang memandui daripada sekalian malaikat yang lain. Artinya mengatakan bahwa wahai Abdul Qadir, maka engkau nantinya akan memandui daripada sekalian wali-wali Allah. Hanya belajar mengaji aja sudah ada nang malaikat sudah dicetak mahabarita. Apa maknanya ini? Nah, maknanya apa? Jadi kalau kita mengambil sedikit rasam itu artinya rakam daripada huruf. Seperti Rajab itu orangnya Rasul, jimnya Jibril, baknya Borak, kan Rajabnya. Rasul, Jibril, Borak. Rasul itu makna batinnya rohaniyah kita. Jibril itu makna batinnya akal kita. Borak itu makna batinnya nafsu kita. Nah, di sini tadi di pengajian tadi, artinya si Tuan Syekh tadi kan didatangi malaikat berkata, nah nita pengertian malaikat itu apa maksudnya tadi? Nah, saat itu Tuan Syekh ini tadi memang melihat dengan mata kepala, sebenarnya itu penglihatan mata hatinya. Apa yang dilihatnya itu hal keadaan malaikat. Terpikir di dalam akalnya tadi, mendengar di dalam akalnya tadi. Orang kada dalam mendengarnya Pak, melihat berada Tuan Syekh tadi jangan melihat. Nah jadi artinya di sini pahaman di sini, belum boleh pahaman di sini itu yang disebut dengan sholat layat tasilubiha ruhul musalli alaihi. Disentuhlah rohaniyahnya Tuan Syekh ini tadi disentuh. Nangarang disentuh melewati rohaniyah jiwa. Lalu seakan-akan kau melihat, seakan-akan kau mendengar. Nah, tetap. Jadi mudah-mudahan sesuai juga lawanan sholat layat tasilubiha tadi kita juga. Mudahan roh-roh kita disentuh juga nih. Oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kan wajib kita menyentuhkan rohaniyah kita ini kan wajib. Nah, apa jalan ini kan menuntut ilmu, menuntut ilmu ada menyentuhkan. Ini kan tetap. Nah, dan setengah pula daripada perkataan Tuan Syekh pula
Jadi pada masa kecilku, jikalau aku hendak keluar bermain-main dengan anak-anak yang lain, maka aku dengar suara dengan katanya kepadaku, ya Mubarak. Artinya wahai orang yang diberkati. Apa maknanya ini? Kita ini macam ini sudah. Bila keluar sana itu jalan, ai baca dikir dalam hati, lamun hendak Mubarak. Di mapa hendak Mubarak, di dalam hati kita kosong, maka hati kita ini nanti milik Tuhan tadi. Artinya qalbul mukmin baitullah. Hati mukmin itu hakikatnya baitullah, Ka'bah. Tapi belum tentu makmur. Maka ada baitul makmur di dalam mihrab sana. Belum tentu makmur. Artinya apa? Hatinya tadi mati karena tadi isi apa-apa. Tapi kalau dia diisi dengan zikir, diisi dengan sholawat, maka kira hatinya tadi qalbul mukmin baitul makmur. Nah, turun ke tanah sana kena ya Mubarak, lain malaikat lagi nama mengatakan itu kena Tuhan engkau nama mengatakan ini Mubarak itu sudah pasti keberkatan ada karena di dalam hatinya membawa zikrullah. Kita lamunan ada curhat-curhat kawanan kita apa sebagainya karena pajak berusaha sudah juga dan sebagainya nih sial maka sial aja nih ada naas aku apa aja maka boleh disampaikan ada naas ada cuma kita nih ada isi Mubarak di dalam hati. Nah, zikrullahnya ada. Dan pula adalah tabiatnya Tuan Syekh Abdul Qadir itu sangat kasih ya kepada orang yang fakir dan miskin. Suka benar kepada anak-anak yang masih kecil, yakni yang belum balik. Sidin namun bersalaman lawan ke anak-anak belum balik. Itu kalau dicium sidin tangan ke anak tadi, cium sidin. Ada kita kan kita, nah tangan kita sorong, kita aja, nah kebiasaan. Nah kenapa? Sebab karena sidin tadi sudah ada tanda-tanda seperti kelakuan akhlaknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setengah pula daripada wasiatnya Tuan Syekh, sayukiya jelas sekalian kamu biar sini. Hendaklah menjauhkan daripada benci kepada seseorang itu atau sayang suka kepada seseorang itu, melainkan berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis ataupun berdasarkan dengan hukum syara, hukum syar'i. Boleh kata kita nih syar'i lawan orang tapi orang tadi melanggar hukum Allah, boleh. Kada mampu pakai tangan, artinya menagurnya pakai apa? Pakai perkataan. Kada mampu pakai perkataan, benar belawar akalahi memakai hati. Makanya Nabi salamah lemah, artinya iman. Seseorang itu di dalam melihat nang mungkar, maka dia memakai hatinya. Didoakan mudah-mudahan orang tadi mendapat petunjuk daripada Allah. Boleh benci, karena melanggar hukum Tuhan. Kemudian boleh sayang, boleh cinta, karena melihat nang dikelakuannya oleh orang itu tadi sesuai dengan hukum syar'inya. Maka cintanya tadi, lalu cintanya nang jujur, nang disukai Allah. Nah, itu diantaranya. Macam apa makna batinnya? Nah, itu makna zahirnya tadi. Macam apa makna batinnya? Makna batinnya. Jadi kalau membenci dia akan sesuatu, itu tadi. Kalau membenci dia akan sesuatu, itu sesuatu nang secara hakikat batin la ghairi. Padahal ghairi artinya orang yang mana belum paham lawan dengan Nabi, maka hakikatnya ujar Nabi kita bukan jambut. Apa dulu bukan jambut?
Sesungguhnya orang yang baru mengenal dirinya itu wujud kaitan wujud kamu itu dosa besar. Kenapa jadi itu dosa besar? Karena kada tahu asal usul diri. Asal usul diri. Ini macam ini contohnya. Kita tuh mendapat duit di tengah jalan, asal usulnya kada tahu kayak apa. Kau akan memadahkan duit itu suci atau duit itu bersih karena kawan, karena asal usulnya kada tahu. Tapi kalau duit tadi yang kita dapat itu tahu, ampun si A, ampun si B tahu, nah kita boleh datang ke sana, nah bersih duit tak, lamun diberi harga kita pulang tak. Nah macam itu juga nih. Hakikat di sini orang nang balong ceritain sini dalam masyarakat. Orang nang balong mengenal hakikat dirinya, maka orang itu masih dibenci Allah. Nah, secara benci. Kenapa? Makanya disuruh menuntut ilmu supaya kita tadi Allah membenci, ampih bencinya. Kenapa? Karena hakikat diri tadi kan kotor. Oh, kotor. Disuruh mengenal diri. Dari apa asal diri tadi? Nah, jangan mata pelajaran jenis itu artinya mula-mula dijadikan Allah daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad jadi apa? Api air yang tanah. Jadi apa? Jadi Adam aja. Nah, Nabi apa? Adam terus-menerus jadi apa? Jadi setitik air. Setitik air terus-menerus menjadi bulu kulit, darah-darah, urat-urat susu, habis wan. Kisahnya nanti. Nah, bila sudah itu terjadi menurut menakut ini, maka itulah nang sebenarnya Habibullah, maka dicintai Allah. Nah, karena artinya najis dirinya tadi lebur. Nah, belum tingkat-tingkat saja nih menyesuaikan daripada menakut ini. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir bahwasanya suatu hari aku masih bersama dengan ibuku, maka aku minta izin kepada ibuku hendak pergi ke negeri Baghdad untuk menuntut ilmu dan ziarah kepada orang yang saleh. Maka tatkala mendengar ibuku akan kabar itu, lalu ia menangis serta memeluk diriku dan berwasiatlah kepadaku, yakni akan berbenar-benarlah engkau di dalam hal ihwal wahai anak. Artinya apa ini? Jadi maksud di sini makna batinnya. Nah, keridhaan Allah Taala itu terletak kepada kedua orang tua kita. Jadi bilanya mau abah mama kita tuh meridhoi kita, maka 100% Allah Taala itu. Bilanya kedua orang tua kita ditumurkan lah. Nah, itu kita maka murka juga Allah Taala. Nah, di sini tadi mendapatkan keridhaan. Artinya Tuhan sini tadi niatnya anak menuntut ilmu dan membela orang nang soleh. Lalu diberilah artinya oleh ibunya dalam kepergian tadi artinya apa bekal diberi 40 dinar. Dinar itu emas bersitulah. Namun dirham apa perak. Nah, berarti ini 40 dinar. 40 dinar itu kalau jadi dalam bahasa hakikatnya dalam makna batin itu sama disangui 40 sifat. 40 sifat kalau dalam ilmunya nih 40 sifat. Jadi kita nang Tuhan nih, kita nang ini nih belajar sifat 20, maka terdapatlah 40 sifat. Nah, itu bekalnya lah, bekal kita sekarang nih. Itu kan udah habisan kita ngalamunan dinar tadi habis kena. Nah, jadi 40 sifat Allah Ta'ala, nang 20 wajib, nang 20 mustahil. Itu bekal nih bahwa dalam pahaman makna hakikatnya. Kalau makna jahilnya kesernan 40 dinar juga. Saat itu umurnya Tuan Syekh tadi kan masih muda, menuntut ilmu masih disangguilah 40 dinar. Lalu dipasangi artinya berbenar-benar, artinya nang di bawah bahasa kata Banjar bujur dan benar aja nang di bawah, bujur dan benar. Kenapa aja nang kayak nyawane
perkataannya yang benar, perkataannya yang benar, yang di dalam hatinya yang benar, semuanya yang benar. Bila semuanya benar, nah jujur. Nah pikiran yang benar, perkataan yang benar, apa yang ada di hati, nang itu jual nang dimuntong, nah apa nang dimuntong, nah itu jual nang digawi kelakuan. Nah berarti bujur semua enggak. Bujur nanti bujur tuh jakanya ditajak bongkar tuh lurus. Nah berarti bujur. Jadi berbandar-bandar berbujur-bujur. Nah gitu tak. Kalau mendengar syair kita tadi, mulai muha nih kan, mulai wajah kita aja min hamindal sudah sampai ke kepala min hamindal lah, sampai ke dalam sana lah. Nah berarti min hamindal di wajah, min mata hidung min mulut dan dagu Muhammad nih. Berarti benar sudah benar. Min hamindal kepala sampai ke batis berarti benar. Bila benar ketemu benar itu bujur berarti. Nah contohnya tak diminta maaf benar lu dilah sebenarnya ada menggurui kata ini membukakan anunya aja nih, apa yang lu dapati aja nih, apa yang pernah lu dapati aja lu padahalnya. Nah yang lainnya kita tahu lagi udah kita sampai kemana hingga situ juga sampainya nih, sampai pernah mendengarnya lu atau keterangan yang ini nih. Nah, dan kemudian Tuan Syekh tadi nangaran di bawah bujur dan banar, lalu di perjalanan hantar ke negeri Baghdad. Sidin di tengah jalan kan kisahnya dirampok. Ternyata perampok-perampok itu tadi bilanya artinya menakuni Tuan Syekh, artinya ikam nih membawa apa di tangan? Bepadah Tuan Syekh. Nah membawa 40 dinar. Di mana andakan? Dipadahkan andakannya pulang. Jujur artinya apa yang terjadi, jadi ujar bukuhan perampok ini tadi artinya wahai anak muda bahwasanya engkau ini tadi orang yang bujur-bujur kada pernah khianat kepada ibumu. Nah sedangkan kami ini orang yang khianat kepada janji-janji Tuhan kami. Berarti apa maknanya ini? Maknanya apa? Karena ibu kita di tadi, ibu kita mengandung 9 bulan 9 hari, berarti pintu dunia dan pintu akhirat berarti tak. Mungkin ada dilihat, dilahirkan sedikit, ada mungkin melihat pintu dunia ini. Alah, ada mungkin ya. Nasihin dua pintu akhirat, al jannatu tahta aqdami ummahat gitu lah. Nah, surga itu artinya berada hakikatnya di telapak kaki ibu. Nah, berarti ibu tadi pintu dunia dan pintu akhirat. Penyamun tadi bang, artinya sedangkan kami ini khianat kepada janji-janji Tuhan kami. Nah apa nang janji Tuhan kepada kita apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janji Tuhan kelihatan, janji Tuhan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu macam apa? Menjauhi larangannya dan menjalankan apa yang diperintah Allah. Nah itu janjinya sudah banyak yang khianat biasanya di sini. Nah, lalu itulah yang mula-mula setelah sampai kepada mursyidnya sudah Tuan Syekh tadi. Nah mula-mula bertaubat ke hadapan Tuan Syekh tadi, ia nangguhan penyamun tadi. Nah, jadi mudah-mudahan kita nih kan bahasa di sini nih merampok orang nih. Kalau bahasa hakikatnya jangan-jangan kita bisa merampok janji kepada Allah nih. Nah bisa jadi penyamun juga kita. Walaupun ada penyamun manusia, tapi bisa menyamun Tuhan. Banyak yang merampok hak Tuhan kan. Nah melanggar-langgar janjinya itu merampok hak Tuhan kan. Ikatnya tak. Dan kemudian pula dikatakan pada suatu masa Tuan Syekh itu hendak masuk ke dalam negeri Baghdad, maka tiba-tiba bertemulah dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Di mana pada suatu tempat, lalu maka Nabi Khidir itu menyuruhnya agar menantikan pada tempat itu. Lalu maka menantilah Tuan Syekh itu di tempat itu kira-kira 7 tahun lamanya.
Itu makna jahilnya kayak itu. Makna batinnya, makna hakikatnya. Jadi Tuan Syekh tadi sebelum masuk ke pintu Baghdad bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Jadi Nabi Khidir inilah nang awal-awal guru rohaniyahnya. Guru teringat nih, lamun abah guru ada punya amalan, artinya amalan Nabi Khidir. Nah, sedikit ada bisik abah guru kita. Ada sedikit amalan Nabi Khidir, sedikit amalan kami tadi. Nah, intunya sedikit tadi. Apa pengertian Baghdad? Artinya anak menuntut ilmu karena gini itu tadi. Jadi diamalkan kisah abah guru lah menyimpang sedikit. Jadi abah ini tadi kehendakan pada belajar ilmu ketuhanan, ilmu marifat tadi. Iya, nang amalan Nabi Khidir yang diamalkan. Membuka pintunya dari saya diamalkan sedikit. Lamun nang kisah dalam menakil di sini 7 tahun kan menunggu Nabi Khidir ini datang. Lamun bahasa nang hakikatnya tadi amalkan terus sampai berapa tahun lah? Sampai 7 tahun dia amalkan. Nah itu lah. Jadi biar kita ampun nih, ini keterangan ini kita mana sedikit menyalah-nyalah gitu bahasa pahamannya lah. Itu maknanya macam itu. Nah, kira-kira biar ini pun ada mungkin diberi abah guru nih. Artinya amalan Nabi Khidir ada kita nyata bisa. Nah, jadi sih dia ini nang ndak amalakan dulu. Udah dihantar pada belajar marifat nih supaya dapat artinya lagu marifat. Amalakan sih itu tadi diberi amalakan apa? Tak dapat sekali gurunya pulang. Tak dapat tahun siapa? Nah, lawan kai dulu Tuan Syekh Muhammad Shalih Al-Bajari. Nang memberi amalan Nabi Khidir itu kan patuan guru mursyid dari sini. Nah, kayak itu di sini sama Abdul Qadir Jailani disuruh menunggui ilmu pintu Baghdad. Nah, apa nang beda? Nah, apa nang diamalkan? Kadang-kadang diamalkan lain hanya perintah gerak-gerik Allah yang ada di dalam diri benar. Nah, pernah juga disahkan sudah ada perintah Allah yang di luar aturan hukum. Kenapa? Belinya lapar suruhnya makan, beli luar perintah. Belinya mengantuk berarti disuruh Tuhan beli. Itu kan yang di luar hukum nantinya. Aqimus sholat, berarti hukum disuruh sholat, nah, disuruh puasa. Nah itu kan ada hukumnya. Disuruh berzakat, nah ada hukumnya. Disuruh berhaji, ada hukumnya. Disuruh berzikir, ada hukumnya. Ada yang di luar hukum, tapi suruhan Allah juga. Yang tadi bila mengantuk suruhnya guling. Perut lapar suruhnya makan. Nah, dapat kisahnya ada sinofonnya, suruhnya bergawi. Kita kisahnya dah. Ya, lanjut sedikit lagi. Lalu sampailah daripada 7 tahun tadi. Sampai daripada 7 tahun tadi. Jadi Tuan Syekh tadi lalu mendengarlah akan suara. Napa disuruh napa suara tadi bunyinya? Artinya silahkan masuk engkau ke dalam Baghdad. Siapa yang ditujunya oleh Tuan Syekh tadi? Yang dituju si dia majelisnya Tuan Syekh Ahmad Lutibas. Di Tuan Syekh Ahmad Lutibas ini tadi orang yang ahli ilmu ma'rifatullah, orang arif billah tadi. Dan saat itu Tuan Syekh ini juga menjadi Sultan Al-Auliyanya. Sidin juga saat itu. Lalu Tuan Syekh ini tadi mendatangi akan majelis Tuan Syekh Ahmad Lutibas. Sampai kamu ke rumah tadi tertutup. Akhirnya mengantuk ngalih juga karena malam hari sudah. Lalu tidurlah di depan atau di teras yang tidak. Nah saat tertidur tadi maka termimpilah Tuan Syekh tadi. Termimpi apa? Termimpi jadi kita tuh mandi junub telah termimpi baju junub jadi kita. Termimpi baju junub lalu mandi. Guring pulang, mandi pulang, guring, mimpi pulang, mandi pulang sampai 17 kali. Cuma untung di dalam mimpi, di dalam mimpi. Nah lalu Tuan Syekh tadi di pagi hari terbangun, terbuka pintu,
Kemudian Tuan Syekh Ahmad Bibas keluar, langsung merangkul lah akan Tuan Syekh tadi. Dirangkul nang ngarang orang nang kasap lah sudahlah Tuan Syekh Ahmad Bibas tadi. Artinya, wahai anakku Abdul Qadir, sambil dirangkul nih. Sekarang ini aku sebagai kepala sekalian wali, dan nantinya nanti kemudian hari maka engkaulah yang bakal jadi kepala mereka. Nah, belajar belum lagi, berkata-kata hendak menuntut ilmu belum lagi, sudah dikatakanlah oleh Tuan Syekh Ahmad Bibas kepada Tuan Syekh Abdul Qadir hal pemberian estafet. Artinya apa? Aku saat ini jadi kepala wali, ini ikan menjadi itu. Itu langsung. Karena apa? Karena Tuan Syekh Ahmad Bibas itu dalam riwayatnya seperti dikatakan di sini, artinya Tuan Syekh ini tadi sudah dihabarkan Allah kepada Tuan Syekh Ahmad Bibas. Awalian dalam parut sudah dibadahkan sudah kepada Tuan Syekh Ahmad Bibas sampai kita kabarnya sampai. Dan kemudian daripada itu akhirnya Tuan Syekh nanti bermukimlah di situ mengaji dari kita nih, berhizmah pula di situ. Lalu Tuan Syekh tadi mengambil tarekatnya. Nampak tarekatnya Tuan Syekh Abdul Qadir? Tarekatnya Khalawatiyah. Kemudian menjadi Satariyah, kemudian menjadi tarekat Qadiriyah. Karena langsung Tuan Syekh ya. Akhirnya menjadi kepala tarekatnya, jadi Qadariyah wa Naqsyabandiyah. Nah, amalannya apa? Qadariyah tadi amalannya ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu kesempurnaan amaliyahnya Tuan Syekh Abdul Qadir. Dan setengah daripada riwayat Tuan Syekh pulang, ada seorang laki-laki yang bernama Abu Muzaffar datang ziarah kepada Tuan Syekh Ahmad Bibas. Dia menghabarkan bahwa ada jemaah yang hendak pergi, artinya ke negeri Syam untuk berdagang. Artinya apa? Abdul Mujaffar dia nanti dapat tunjuk ulun di tulakah ada negeri Syam berdagang. Jadi disahutlah oleh Tuan Syekh Ahmad Bibas, engkau jangan tulak wahai Abu Mujaffar. Bila engkau artinya tulak karena ke negeri Syam, maka engkau akan mati terbunuh dan dagangan engkau artinya dirampok orang, hilang, diambil orang. Lalu Abdul Mujaffar mendengar petunjuk itu tadi, ringkas kisah kulit daripada rumah Tuan Syekh Ahmad Bibas. Di tengah perjalanan Abdul Mujaffar bertemulah dengan Tuan Syekh Abdul Qadir. Nah, lalu apa kabar kata tamu tadi? Menceritakanlah Abdul Mujaffar bahwa saya sudah datang di tempatnya Syekh Ahmad Bibas dengan kata petunjuk hendak berdagang tapi tidak dibolehkan, takut mati terbunuh dan barang hilang dirampok orang. Lalu kemudian Tuan Abdul Qadir Jailani, wahai Abdul Mujaffar, pergilah engkau. Artinya tuluskan hajatmu, insya Allah engkau selamat dan mendapat untung. Yang dibawa 700 dinar. Apa yang terjadi? Bahu itu tulanglah artinya tulang. Apa yang terjadi? Yang terjadi untung dagangannya selamat. Akan tetapi perkataan Tuan Syekh Ahmad Bibas tetap pun bayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Perkataan Tuan Syekh Ahmad Bibas tadi, perkataan itu perkataan nang kun fayakun. Nang tadi dibunuh orang terjadi tapi di dalam mimpi. Nang barang hilang tadi pun hilang tapi di dalam mimpi. Ujar Abdul Qadir Jailani tadi presiden, pulang kan ada bapak selamat ya. Dasar selamat datang. Nah, bahkan diriwayatkan saat termimpi itu pun dalam keadaan takjub karena merasa dalam keadaan perasaan yang sebenarnya terjadi. Kenapa? Bangun dari tidurnya, bangun dari mimpinya, Abdul Mujaffar merasakan ada darah yang menetes di lehernya. Sebab di dalam mimpi tadi, karena
artinya dipotong orang, artinya apa? Bulunya tadi kan sampai terbangun ada darah, cuma ada luka. Nah gitu kan. Dan perkataan Tuhan saya Abdul Qadir pun payakun, artinya tetap ditimbulkan Allah juga kebenaran perkataan tadi. Ya dasar selamat juga, untung juga ya. Nah, di mana ini mengambil daripada hakikatnya? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Dengan perkataan syai'an, sesuatu perkataan itu tidak ada yang dapat berkata-kata selain perkataan Allah. Nah, lalu ada disebut kalam Allah, ada yang disebut dengan kalam Allah. Namun kisahnya ke bumi di hati apa? Atarullah. Atarullah kalau dikeluarkan kalam Allah. Kalam Allah kalau ditulisankan Al-Quran jadinya. Nah, menurut ayat keterangannya macam itu. Jadi kita ini ngalih pada anak pun kayak pun bisa saja membaca ayat sehari ini bisa ayatnya. Cuma kisah dunia nanti kan menceritakan tentang rambutnya. Ini seribu kata rambutnya. Nah, padahal ada bobot kayak pun. Nah, makanya Nabi itu kan Nabi kita Muhammad ke Tuhan apa? Orang yang maksum. Karena dia berkata-kata ada dustanya Nabi Muhammad karena sifat sidik. Nah, di hatinya pun amanah ada dengan jelas ada di hati kita. Nang jelas mahitirat manusia ada di hati kita ada Nabi kita. Nah, kalau maksum punya sifat sidik amanah tapi patonah maksum saya ada kita ngalih mencari maksum jauh benar. Mencari bersih pikirannya ngalih. Kan kita kisahnya ini disuruh membersihkan pikiran, disuruh membersihkan hati, disuruh membersihkan anggota badan. Kan banyak kisahnya kita. Banyak membersihkan hati barang kita. Nah, jadi sesuai dengan isi menanti bajunya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan berwarna seperti warna hati. Nah, bajunya kayak merah apa semacam ini, merah muda. Nah, kayak warna hati itu. Nah, baju kebesaran sidin kita. Nah, itu baju kebesaran sidin. Jadi warnanya merah seperti hati. Ada juga terlalu merah tua, ada juga terlalu anum kayak pintu, ada juga kayak merah hati. Itu baju kebesaran sidin. Jadi karena kalau ada tuan-tuan guru yang memakai merah macam itu, paham sidin maksudnya tuh paham sudah. Itu pakaian jubah kebesarannya Tuan Syekh Abdul Qadir. Kenapa? Karena Tuan Syekh Abdul Qadir itu kan disebutkan Qutbul Handar. Artinya sidin apa saja kan kutubnya hatta. Lalu dimaknai sidin lah. Oh, hati itu warnanya seperti ini. Nah, lalu diamsalkan menjadi bajunya. Dan kalau payat kenapa bajunya coklat-coklat kalau payat kayak warna hati hijau modelnya. Lamunan hijau, maafnya ada hijau sini. Itu di dalam Quran memang ada juga sudah ya kita hijau anunya lah. Bantal-bantal permadani yang berwarna hijau ya. Di dalam surga tuh warnanya kan itu. Jadi kesukaan Nabi kisahnya nih. Nah, jadi maknanya itu tadi. Artinya apa? Sidin dasar mengeluarkan makna warna hati tadi menjadi baju sidin. Dan kemudian pula setengah daripada riwayat Tuan Syekh yang dihabarkan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Soleh dengan katanya pada suatu masa aku hadir di majelis Tuan Syekh. Jadi bersama-sama muridnya Tuan Syekh. Tiba-tiba jatuhlah seekor ular yang sangat besar ke pangkuan Tuan Syekh, masuk jalan dalam jalan bawah sini, keluarnya jalan hulu sini. Kemudian ular itu tak lama kemudian berlari dari Tuan Syekh. Maka setelah peristiwa itu terjadi, kumpul kembali ribuan jamaah yang berlari tadi. Lalu bertanyalah jemaah tadi, wahai Tuan Syekh, apa yang dikata oleh ular itu tadi? Ular itu udah Tuan Syekh. Artinya perkataan ular itu bahwasanya telah aku
ubah beberapa wali, maka tiada aku dapatkan seperti tuanku ini. Imannya hebat dan tetap adanya. Itu makna jahilnya, betul betulan. Kalau makna hakikatnya, anggaplah huru hara di dalam kehidupan kita ini. Apa aja di dalam hati kita kayak banyak huru haranya, macam-macam huru haranya. Itu semacam seperti ibarat ular tadi. Malam ini alhamdulillah ini ada ayam, ada apa ini salah satu simbol kawalian Tuan Syekh diberikan Allah kepada sini. Jadi ayam itu di dalam makna, di dalam manahir Mukhtasar Sebal ini dikatakan ayam itu susunan dengan kita manusia hampir sama, susunan urat-uratnya hampir sama. Di mana andap alih, di mana andapnya hati hambul, hati barat, di mana andapnya susunan perut, susunan lambungnya, di mana urat-uratnya hampir sama. Cuman artinya yang membedakan sayapnya aja tuh. Nah, itu kalau kita sayap itu ada jumlahnya 7, ada jumlahnya 5, ada 2. Apa ngarannya tuh? Nah, bulu-bulu tebalnya tuh. Yang jelas tuh tangannya persis anak sama juga, tangannya jangan dicabut itu kelihatan tangannya tuh dulu rusak. Nah itu ibaratnya. Makanya ayam itu tadi apabila dia bertengkorak di kita berkokok, maka bunyinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi laksananya artinya hakikatnya kita yang hadir manusianya, matikan dirimu seperti ayam itu. Itu maknanya. Sudah bisa balik itu belum nggak? Kita kan banyak yang bisa balik saya ini. Jadi karena bilangnya bangun ayam tuh, karena dalam menakib ini ulang berulang bakas makanan Tuhan saya dikumpulkan sidin, kemudian dikata sidin Bismillahirrahmanirrahim, ayam bangun ayam. Maka ayam tadi kembali hadis seperti semula dan tangkoknya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Abdul Qadir Jailani wali Allah. Udah ayam ini tadi. Nah, maknanya apa? Sudahkah terbunuh macam itu hakikat kita? Sudah kembali macam itu kita. Bukan ada daya upaya lagi. Gak ada daya upayanya lagi, itu habis lalu. Hilang laksana kuat kuasanya hilang. Nah macam itu maksudnya. Jadi karena bilanya handal artinya bangun, maka bangunlah pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah pada ketika itu kejadian ayam dan batangkok tadi itu kan riwayatnya seorang ibu sahaya yang telah mendidik anak perempuan di tempatnya Tuan Syekh tadi dijingok pada bulan berikutnya anak nanti kurus. Wahai Tuan Syekh, ulun menutup mendidik anak ulun di sini. Kenapa sebulan kemudian anak ulun kurus? Kenapa? Sedangkan dia makan ayam, sedangkan dia tadi makan roti segala macam. Kenapa anak ulun kata? Jadi itu Tuan Syekh artinya kada malapari kada cuma di malati. Kawakah kada pada yang upaya di hadapan Allah. Kawakah kada. Jadi latihannya ini. Tapi kelihatan pada jahilin kurus, banyak yang makan. Nah, itulah akhirnya ayam yang pulang dari kumpulakan, lalu bangun ayam tadi mengatakan la ilaha illallah aja ayam tadi Muhammadur Rasulullah Abdul Qadir Jailani wali Allah. Nah, wahai bundanya seorang anak-anak tadi, wahai bunda anak ini bukan tadi Tuan Syekh ini bila anak dia sudah kawanan kayaknya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kayak ayam linjuan ya kawan ayo dia lagi boleh artinya anak bermakan makanan nikmat maksudnya makanan halal. Nah itu maknanya. Jadi ini kenapa bila kita apel ini nah sebelah ini pulang apel. Nah apel itu masuk keramat sini juga. Apel dan masuk keramat juga. Di dalam riwayat belum melihat apel ini terbuka dalam kitab sini tentang keramatnya. Di dalam keramat apel ini tadi singkatnya aja. Jadi ujar Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani buah yang dipegang
oleh orang yang disucikan oleh Allah dengan orang yang masih banyak kotorannya, maka di dalam buah itu tumbuhlah hama-hama seperti ulat. Nah, dalam manhaj ini namanya Abu Ja'far nang membawa apel, lalu dijual wadah tuan Syekh, dibuka, apa yang terjadi? Bagulat. Kenapa? Nah, karena tadi tangannya nang Abu Ja'far tadi banyak tangan nang bakas karena maksiat. Artinya tampakkanlah melewati buah apel, bagulat, buah yang tadi. Tapi dipegang oleh orang-orang yang telah disucikan Allah, menjadi berkah pada pegangnya. Nah, begitu juga dengan junjungan kita dan kita Muhammad SAW. Apa saja yang sedih pegang, apa saja yang sidis tiap, apa saja yang sidis dia, nah itu semuanya menjadi berkah kepada umat sekaliannya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dahulu yang dapat ulun habarakan, salah dan hilaf ulun banyak minta ampun, banyak minta maaf. Semoga kita seberdahan dilimpahkan nurul hidayah ke dalam hati kita. Semoga kita mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, dan ilmu daripada laduni daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulun akhirin akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.